Kita mulai ya. Mari kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Okay, I will share my screen to you all. Make sure you can see my PowerPoint clearly. Baik, semuanya sudah bisa melihat PowerPoint saya dengan jelas? Sudah. Saya, sip. Oke. Last meeting ya, tadi malam, kemarin malam kita udah bahas ini. 3.2 belum, nanti silakan kalian coba sendiri. Kalau kalian ada kesulitan bisa tanya ke saya lewat di grup WA. Sekarang kita akan lanjut, masih kimia anorganik, karena kemarin belum selesai ya. Tentang orbital molekul. Mari kita mulai dengan definisi dulu. Apa itu orbital molekul? Nah, bisa dikatakan orbital molekul itu adalah kumpulan orbital atom yang saling berinteraksi. Ya. Orbital atom itu apa? Nah, orbital atom itu yang ini nih. Yang 2s, 2p, 3s, 3p. Nah, mereka ini orbital atom. Lalu bagaimana dengan orbital molekul? Orbital molekul itu adalah orbital yang dihasilkan dari kombinasi orbital-orbital atom. Ya. Ketika atom-atom saling berinteraksi, bergabung menjadi molekul, maka orbital-orbitalnya akan berinteraksi juga, membentuk orbital yang baru yang disebut orbital molekul. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa hal tentang orbital molekul. Yang pertama adalah diagram orbital molekul. Kalau orbital atom kita punya diagramnya juga ya, diagramnya di konfigurasi elektron. Orbital molekul pun punya diagramnya juga, punya konfigurasi elektron juga. Nggak kalah ya sama atom ya, molekul pun punya konfigurasi elektron. Kemudian sifat magnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kemarin kita udah ya, tapi kalau kemarin, teori medan kristal, kita membahas sifat magnetiknya untuk senyawa kompleks. Nah, kalau di sini, kita bahas sifat magnetiknya untuk molekul diatomik saja. Jadi, jauh lebih sederhana. Hanya terdiri 2 atom. Kemudian yang terakhir adalah orde ikatan. Oke, langsung saja ya. Diagram orbital molekul. Sebuah contoh. Nah, ini ya. Molekulnya di sini adalah H2. Nah, ini molekulnya ya. Molekulnya ini H2. Kemudian H2 tentunya terdiri dari atom H dan atom H itu ya. Di sini ditulis dua-duanya, H yang kiri, H yang kanan. Kalau berdasarkan orbital atomnya H itu memiliki 1 elektron, ditulis 1s. Nah, ini ya. Maka ini orbital dari H. 1s ini orbitalnya si atom. Atom H. Orbital atom. Kemudian ini pun juga sama orbital atomnya. Ketika kedua atom H ini saling berinteraksi, saling berikatan, membentuk sebuah ikatan, maka sejatinya orbital-orbitalnya lah yang saling bergabung menjadi satu, saling tumpang tindih, membentuk orbital yang baru. Orbital yang baru, namanya orbital molekul. Nah, yang di tengah ini adalah orbital molekulnya. Saya singkat OM aja, orbital molekul. OM. Nah, kalau tadi awalnya namanya 1S, di sini 1S, di sini namanya sigma. Kita nyebutnya orbital sigma. Sama yang ini namanya sigma bintang kita aja bahasanya ya, sigma bintang. Coba, berarti kalau misalnya kedua atom H ini membentuk H2, H2 memiliki berapa orbital?
dalam satu molekul berdasarkan gambar ini. Boleh dijawab di kolom chat ya. Ada berapa orbital yang dimiliki oleh H2? Ya, 2 ya. 1 di bawah, 1 di atas. Sigma sama sigma bintang. Ada 2 orbital molekul, punyanya H2. H yang di sebelah kiri hanya punya 1 orbital. H sebelah kanan hanya punya 1 orbital. Tapi ketika mereka bergabung, orbitalnya tidak lantas hilang, tetap jumlahnya 2. Tapi sekarang bukan punya masing-masing, tapi punya bersama. Punyanya molekul H2. Nah, itu H2 ya. Gitu. Nah, kemudian ada istilah yang lain. Sigma yang bawah ini, yang nggak ada tanda bintangnya, itu seringkali disebut dengan sigma bonding. Atau ikatan sigma. Kalau sigma bintang ini seringkali disebut dengan anti bonding. Nah, nanti ada hubungannya dengan orde ikatan ya, tapi ini kita mengenal diagramnya dulu aja. Jadi yang di bawah namanya bonding, yang di atas namanya anti bonding. Ini untuk H2, contoh H2 ya. Sekarang saya akan tunjukkan contoh lain yang mungkin lebih kompleks. Itu adalah diagram molekulnya, diagram orbital molekulnya O2 ya. Punya berapa orbital molekul O2 dari gambar ini? Oke, baik. Nah, penentuan jumlah orbital molekul itu yang ini loh ya, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Ada 8. Oke. Itu ya orbitalnya ya, ada 8. Nah, kalau kalian perhatikan dulu di sini ya. Kalau yang H tadi dimulai dari 1S. Kalau yang O dimulai dari 2S. 1S-nya kemana, Kak? Nah, ini yang perlu kita ulangi lagi, kita ingat lagi bahwa ketika 2 atom yang saling berikatan, elektron-elektron yang terlibat dalam ikatan itu hanya elektron-elektron yang berada di kulit paling luar. Elektron-elektron valensi saja ya. Elektron yang di dalam dia tidak terlibat dengan ikatan. Jadi makanya di sini yang berkolaborasi itu hanya orbital-orbital atom di kulit kedua. Karena O, elektron terluarnya terletak pada kulit kedua. Ya. Nah, ini adalah kembali lagi tadi ke jumlah orbital molekul, dicatat aja ya. Ada 8 orbital molekul punyanya O2. Kalau misalnya kita perhatikan punyanya O. Di kulit kedua, dia punya beberapa orbital atom. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, ini O yang kiri ya. Kalau O yang kanan, dia punya berapa orbital? Empat juga. 4 juga ya. Ini 1, 2, 3, 4. Loh, O yang kiri punya 4, O yang kanan punya 4. O2 dia punya 8. Artinya jumlah orbital molekul dalam
jumlah orbital dalam suatu molekul itu sama dengan jumlah orbital atom-atom penyusunnya. Gitu ya. Jadi orbital itu tidak bergabung terus dua jadi satu, enggak. Dua tetap dua. Tapi satunya ke bawah, satunya ke atas. Satunya buat ikatan, satunya buat anti ikatan. Bonding, anti bonding. Itu ya, itu dari jumlahnya dulu. Oh, ini ada pertanyaan. Tadi gimana, Kak? Kenapa mulai dari 2S? Nah, mulai dari 2S karena O, elektron valensinya berada di kulit kedua. Gitu ya. Yang berikatan itu hanyalah elektron-elektron yang ada di kulit kedua. Sehingga yang berinteraksi, orbital-orbitalnya hanyalah orbital di kulit terakhir saja. Atau kalau O, kulit kedua. Makanya mulai dari 2S ya tadi. 2S, 2P. Kemudian kalau kalian lihat jumlah elektronnya sekarang ya, jumlah elektronnya. Gimana nih ngisinya, Kak, jumlah elektronnya? Kita mulai dari 2S dulu ya. O sebelah kiri punya berapa elektron di 2S? 2. 2. O yang kanan? 2. 2. Berarti totalnya punya berapa elektron? 4. 4 ya. Nah, ngisinya sama kayak aturan Hund. Satu-satu. Dari bawah ya tapi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Kalau ini full ya sudah full ya. Nah, sekarang kalau yang 2P, O sebelah kiri punya berapa elektron? 4. O yang kanan? 4 juga. Berarti totalnya adalah 8. Gitu ya. Totalnya adalah 8. Ngisinya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jadi kayak gini nih. Kalau misalnya Kak, yang O di sebelah kanan kehilangan 1 elektron, jadinya O plus gitu ya. O plus, gini aja. Nah, O plus berarti molekulnya adalah O2 plus. Maka ini akan hilang 1. Nah, ini kan hilang kan gitu ya. Kosong ya ini ya. Bukan hilang tapi kosong, elektronnya yang hilang. Berarti totalnya dari 2P kiri dan kanan ada berapa elektron? Kalau satunya hilang. 7 ya. Sebelah kiri 4, sebelah kanan 3. Sorry, saya salah menandai. Harusnya yang hilang adalah yang ini ya. Nah, yang ini. Sorry. Nah, ya, ada 7. Kalau 7 ya berarti kita masukin ke orbital molekulnya cuma 7 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang ini nggak ada. Nah, gitu. Jadi kita jumlah dulu, baru kita susun. Gitu ya. Letak kanan kiri tidak menjadi masalah. Yang penting jumlahnya aja. Baik. Sekarang saya berikan bentar. Kita pelajari sifat magnetiknya. Sifat magnetik ya. Ini saya kembalikan seperti semula. Nah, oke. H2 dan O2, sifat magnetiknya. Paramagnetik itu bisa ditarik magnet, ciri-cirinya adalah punya elektron yang single. Kalau dari orbital molekul H2, dia paramagnetik atau diamagnetik? Diamagnetik. Diamagnetik, exactly. Kalau O2, paramagnetik atau diamagnetik? Diamagnetik. Diamagnetik, are you sure? Ada nggak di dalam O2 ini elektron yang single? Tidak berpasangan maksudnya. Ada yang atas. Yang di atas ya, ada berapa yang tidak berpasangan? 2. 2. 1, 2. Kalau dia punya yang tidak berpasangan,
paramagnetik. Sekalipun cuma satu ya. Paramagnetik. Oke, itu cara penentuan diamagnetik paramagnetiknya. Sama saja sih kayak yang senyawa kompleks kemarin. Kita lihat dia punya pasangan, dia punya elektron yang tak berpasangan apa tidak. Gitu ya. Sekarang kita ke contoh. Ini saya udah nyiapin 4 molekul ya. Saya kasih contoh satu aja untuk menggambar yang NO. Yang NO ya. NO berarti ini misalnya di sebelah kiri ada N, sebelah kanannya ada O, sininya NO gitu ya. N itu berarti dia punya 2 kulit aja. Satu, yang ini punyanya 2P, ini punyanya 2S. O pun juga ini 2S, yang di atas ini 2P. Ini ya. Sekarang elektron valensi N ada berapa? Ada yang ingat? Elektron valensinya N? 5. 5 ya. Kita isi dulu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau O? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gini ya. Karena tidak ada muatannya, nggak ada min sama plus, jadi perubahan elektronnya nggak ada. Tetap sama kayak ini. Normal. Nah, baru sekarang kita kombinasikan. 2S dia akan kepecahnya jadi kayak gini. Ya. Sigma sama sigma bintang. Bonding sama anti bonding. Kalau yang P, dia akan bentuk dulu sigma paling bawah. Nah, jadi kalau kita kemarin belajar ikatan sigma, ikatan pi, nah ini sebenarnya ini nih. Dia pakai orbital sigma, makanya namanya ikatan sigma. Ikatan pi, nah karena yang di sini namanya pi. Yang ini ya, 2pi. Kemudian yang di sini pi-nya dulu. Pi bintang, pi anti bonding. Baru yang terakhir adalah sigma anti bonding. Nah, gini ya. Jumlah orbital molekul yang dihasilkan harus sama dengan jumlah orbital atom yang dimiliki atom-atom penyusunnya. N punya 4, O punya 4, maka NO dia akan punya 8. Gini ya contohnya ya. Sekarang tinggal kita isi. Pakai wong aja yang isinya. 2S ada 4. 1, 2, 3, 4. 2P yang kiri ada 3, 2P yang kanan ada 4. Berarti 7 ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, selesai. Ini adalah orbital molekulnya NO, diagram orbital molekul NO. Berdasarkan diagram ini berarti NO sifat magnetiknya paramagnetik atau diamagnetik? Paramagnetik. Yes, paramagnetik. Great. Nah, sekarang coba kalian cari tahu sifat magnetik dari NO-, CO, sama CO+. Silakan ya, kalian gambar dulu cara-cara di buku kalian. Kalau sudah nemu diamagnetik atau paramagnetiknya bisa dituliskan di kolom chat. Kak, cara tahu muatannya punya siapa gimana, Kak? Sebenarnya bebas, tapi lebih enak gini aja ya. Kalau muatannya minus, dia punyanya yang lebih elektronegatif. Kalau muatannya plus, yang kehilangan elektron, yang kurang elektronegatif. Gitu ya. Tapi sebenarnya dibolak-balik nggak masalah.
Nanti hasil orbital molekulnya akan sama. NO- bisa N-nya yang minus, bisa O-nya yang minus, boleh. Tapi saya sarankan sih O-nya yang minus. Biar prinsip ini sama kayak prinsip yang struktur Lewis kemarin. Jadi saling berhubungan. Kalau udah nemu sifat magnetiknya, tuliskan di kolom chat ya. NO-, para atau dia, CO para atau dia, CO plus para atau dia. Oke, Brahita udah, Caroline udah. Nanti kita bahas ya. Oh ya, tolong ini kan juga ya, kalau kalian jawab paramagnetik, tolong sebutkan juga ada berapa elektron yang tidak berpasangan. Ya, misalnya nemu NO- paramagnetik misalnya. Emang dia punya berapa elektron yang tidak berpasangan? Sambil saya menggambar vital molekulnya ya.
Oke, saya tunjukkan yang NO minusnya aja ya. Nanti yang CO sama CO plus, cuman akan saya sebutkan ya jawaban akhir. NO minus dari N-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Elektron valensnya 5. Kalau O minus 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini kalau misal yang O saya jadikan minus. Maka akan ketambahan 1. Nah, gitu ya. Kalau O-nya 6 aja, kalau O minus berarti 7 gitu ya. Tinggal kita masukkan elektronnya. 2S, 2S ada 4. 1, 2, 3, 4. 2P kiri 3, 2P yang kanan 7. 3 tambah 7, 10 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 7, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 8 ya. Ini udah 6, 6, 7, 8. Nah, jadi kayak gini. Berarti ada 2 elektron yang tidak berpasangan, maka NO minus adalah paramagnetik. Gitu ya. Nah, berarti kalau untuk CO dia nanti akan diamagnetik karena nggak punya yang berpasangan. Kalau untuk CO plus dia nanti akan paramagnetik dengan 1 elektron single. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang sifat magnetik molekul diatomik. Ini hanya berlaku untuk yang diatomik ya, 2 atom. Jadi ternyata yang bisa ditarik magnet itu nggak cuma logam saja atau senyawa kompleks saja, tapi gas pun juga bisa. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya benar, Brahita. Diisi kanan kiri dulu untuk yang P ya. Sama penulisannya kayak konfigurasi elektron orbital atom. Konfigurasi elektron pada atom gitu ya. Jadi satu-satu dulu selama dia berjejer, terus satu-satu dulu. Baru berpasangan. Dari bawah ke samping ke atas. Nah, sekarang kita lanjut ke masih orbital molekul, tapi kita ke bagian yang orde ikatan. Nah, apa itu orde ikatan? Kenapa kita belajar orde ikatan? Orde ikatan itu ini, jumlah elektron pada bonding. Tadi ya ada saya sebutkan sigma bonding sama pi bonding. Ada juga sigma bonding, sigma anti bonding. Jadi jumlah elektron bonding dikurangi jumlah elektron anti bonding dibagi 2 itu adalah orde ikatan. Orde ikatan itu menyatakan seberapa kuat ikatan antar atom. Gitu ya. Sama juga yang kedua, memprediksi ada tidaknya molekul atau ion tersebut di alam. Maksudnya gimana? Kalau nomor 1 ini, semakin besar orde ikatannya, maka ikatan makin kuat. Gitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini memprediksi ada tidaknya molekul atau ion di alam. Molekul atau ion di alam. Ini kalau orde ikatannya 0, artinya molekul atau ion itu tidak akan ada di alam. Gitu ya, tidak akan ada di alam. Gitu. Oke. Baik, sekarang kita lihat contoh dulu. H2. Tadi ya yang mulai dari yang simpel ya, H2. Ini udah konfigurasinya, udah kita buat tadi ya. Berdasarkan info dari diagram orbital molekul, ada berapa jumlah elektron pada sigma bonding? Bukan sigma bonding, sorry. Orbital bonding. Ada berapa elektron pada orbital bonding?
2. 2. Kalau yang anti bonding ada berapa? Nggak ada. Nggak ada ya. Sip. Bonding itu yang ini ya, yang bawah ya. Bonding itu yang bawah. Kalau anti bonding itu yang ada bintangnya ini, berarti anti bonding. Anti bonding. Nah, berarti kalau jumlah di bonding 2, anti bondingnya nggak ada, ya udah berarti 2 kurang 0 dibagi 2. Orde ikatannya adalah 1. Nah, gini ya. Orde ikatannya 1. Tapi kalau misalkan H ini menerima elektron jadi H minus, artinya ini ketambahan 1, seret. Maka 1 elektron ini akan menempati yang anti bonding. Nah, sekarang kalau kasusnya gini, H2 minus. H2 minus, orde ikatannya berapa? Setengah. Setengah. Ya. Setengah. Kalau ini tadi untuk H2, kalau untuk H2 minus, berarti 2 kurang 1 bagi 2. Setengah. Kalau misalkan H yang sebelah kiri juga kena minus, berarti jadinya 2 minus. Nah, jadi gini ya. Berarti kalau H2 muatannya 2 minus, orde ikatannya berapa? 0. 0, yes. 2 kurang 2 kurangi 2 kurang 2 per 2, 0 per 2, 0. Nah, ketika orde ikatannya ternyata dihitung adalah 0, maka di alam nggak mungkin ada yang namanya ion H2 2 minus. Tidak mungkin. Ya. Gitu, maksud nomor 2 tuh kayak gitu. Nggak mungkin. Seperti contoh yang lain juga. Contoh misalnya, ini kan biasa ya, H2 diatomik, O2 diatomik juga, terus N2 diatomik. Terus gas mulia 8A itu entah kenapa gas yang bisa sendiri dia He ya He aja, nggak ada He2 gitu. Itu bisa dibuktikan ternyata dengan teori ini, bukan dibuktikan sih sebenarnya, dijelaskan dengan teori ini. Misalnya kita punya He, kita coba cek berapa orde ikatannya He2. Ini 2S, 2S, sigma, ini sigma bintang. He kan punya 2 elektron ya masing-masing ya. Nah, 2 elektron, kalau kita isikan ke orbital molekulnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 2 di bonding, ada 2 di anti bonding. Artinya orde ikatannya adalah 0. Maka dari itu He2 itu tidak ada di alam. Makanya He cuma sendiri aja, tidak ada ditemukan He2. Nggak ada He2 ya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, coba kalau untuk O2, berapa orde ikatannya? Silakan dihitung. Dengan rumus yang tadi ya, jumlah elektron pada bonding dikurangi jumlah elektron pada anti bonding. Oke, Caroline udah. Kita tunggu teman-teman yang lain. Kita udah. Rahmah dan Galuh bagaimana?
Rahmah udah juga. Kok hari ini tumben ya yang datang dikit ya? Lagi liburan kali ya? Mungkin ya lagi berwisata bersama keluarga. Hari libur. Oke, baik. Kita cek ya. Bagian bonding dulu. Bonding itu yang nggak ada bintangnya. Ini. Nah, ini saling karya. Berarti yang bonding kita punya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Tapi kalau yang anti bonding, nah ini kita punya 2 tambah 2, 4. Yang anti bonding ada 4 ya, udah tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Bonding kurangnya anti bonding bagi 2. 8 kurangi 4 bagi 2. 4 per 2, 2. Nah, ini ya, berarti orde ikatan dari O2 adalah 2. Kayak gitu. Nah, gini ya, easy ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekarang lagi, silakan tentukan orde ikatan untuk NO- sama CO. Tadi kan kalian udah gambar ya, diagram orbital molekulnya. Sekarang kalian tinggal tentukan orde ikatannya berapa untuk NO-, berapa untuk CO. Kak, boleh ke slide sebelumnya nggak? Sebentar. Boleh. Yang ini? Iya. Ya. Sudah? Sudah, Kak. Sudah, Kak. NO- sama CO tadi. NO- sama CO ya, yang di soal tadi ya. Ini ya. Nah, NO- sama CO. Silakan coba kalian gambar orbital molekulnya dan tentukan orde ikatannya. Masing-masing ya, NO- berapa, CO berapa. Baik, silakan kalau sudah bisa di-share jawabannya di kolom chat. Berapa orde ikatan dari NO-, berapa orde ikatan dari CO. Rahmah sudah? Sip. Kita tunggu teman-teman yang lain. C itu elektron valensinya 4 ya. Oh, elektron valensinya 6.
Kalau ada kesulitan bilang ya, tanyakan aja di kolom chat. Galuh sudah, yang CO oke. Brahita gimana, Caroline? Oke, Brahita udah juga, yang CO. Oke, sip. Kita bahas ya. CO-nya harusnya jawabannya adalah 3. Ya. NO minus harusnya adalah 2. Nah, ya, harusnya 2. Nanti konfigurasi elektron pada orbital molekulnya mirip O2 nanti. NO minus. Ya. Atau bisa dilihat yang dari hasil yang tadi. Diagramnya di sebelah sini ya. Nah, itu NO minusnya, udah ada kan itu kan. Orbital bondingnya ada, elektron di orbital bonding ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang anti bonding ada 1, 2, 3, 4. 8 kurang 4 bagi 2, 2 ya. Nah, ini soal, mungkin soal untuk biar kalian latihan aja ya nanti ya. Silakan boleh di screenshot aja. Berapa nilai N sehingga ion NON tidak mungkin ada di alam. Nah, silakan di screenshot ya, nanti bisa buat latihan. Kalau perlu didiskusikan, kalian kesulitan atau tidak yakin, nanti bisa ditanyakan ke saya. Bisa private, WA, atau bisa grup. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi kimia anorganik yang selanjutnya. Yang mungkin dia keluar di KSNP, karena dia masuk ke dalam silabusnya KSNP juga. Kita bicara tentang struktur kristal. Ya. Ada 2 jenis kristal yang kita pelajari, meskipun banyak ya, yaitu kristal unsur atau atom, sama kristal ion. Nah, kita kristal unsur dulu saja. Dan kita belajarnya cuman yang kubus, bentuk kubus ya. Kita tidak belajar bentuk yang lainnya untuk yang unsur. Jadi ada SC, simple cubic, itu bentuk kristalnya kayak gini. Itu ya, unit sel di sebelah kiri. Nah, artinya kristal itu adalah struktur yang memiliki pengulangan, gitu ya, periodik, yang memiliki pengulangan. Nah, unit terkecil dalam kristal unsur adalah kayak gini. Jadi kalau misalnya padatan yang memiliki kristal simple cubic atau kubus sederhana, maka dia susunannya akan seperti ini, dikalikan banyak lagi gitu ya. Jadi ini cuma 1 unit sel, kemudian nanti ada 2, 3, 4 dan lainnya bisa banyak banget, tapi susunannya akan seperti ini, unit paling kecilnya, 1 unit sel. Nah, kalau misalnya kita hubungkan pusat bola-bola ini, nah bola-bola ini mewakili atomnya, Ketika pusat atom dihubungkan dengan garis satu sama lain, dia akan membentuk kubus. Untuk kubus. Sehingga kalau dilihat dari bidang sisi kubus, dilihat dari depan, ya penampang dari depannya kayak gini nih kalau dihubungkan. Nah, gini ya. Jadi persegi. Tapi kalau irisan diagonal itu dari sini ya, misalnya dari ini ke sini, terus ininya berhubung ke yang ini.
yang pusatnya yang atom belakang. Begitupun yang ini. Nah, atom belakang, set. Nah, gitu ya. Tampak jadi irisan yang kanan ini. Ini persegi panjangnya jadinya. Panjangnya A, R2, karena dia diagonalnya. Diagonal dari persegi. Nah, kayak gini. Nah, berarti kalau misalnya ini beneran dikasih kubus gitu ya, garis-garis, berarti kan tidak semua atom, ini total semua atom ini tidak semuanya masuk ke dalam kubus tersebut. Ya, gitu ya. Nggak semuanya masuk dalam kubus tersebut. Karena kita menggarisnya dari pusatnya. Ada bagian di luar kubusnya. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa bagian atom yang ada di dalam kubus. Nah, itu nanti yang perlu kita pelajari ya. Itu. Untuk apa kita mencari jumlahnya? Untuk menentukan ini. Densitas atau massa jenis. Ya, massa jenis. Ini propertiesnya ini sebenarnya matematis saja, sama fisika dikit ya. Rho atau massa jenis itu kan massa per volume. Massa itu bisa diuraikan jadi N kali AR-nya per NA. Gitu ya. NA ini bilangan Avogadro. N ini jumlah atom dalam unit sel. Makanya kita harus bisa menentukan ini berapa jumlah atom dalam unit selnya. Kalau untuk yang kubus sederhana, kira-kira berapa ya? Berapa bagian yang masuk ke dalam kubusnya? Kalau digambarkan ya kayak gitu. Ini dari depan tampaknya kayak gini. Kalau yang dari irisan bidang sisi, kita bisa lihat ada berapa bagian atom yang masuk ke dalam kotak. Masing-masing seperempat ya ini ya. Masing-masing seperempat. Ya kan, masing-masing seperempat untuk yang ini. Tapi kalau di total berarti ada seperempat, 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 jadinya 1, gitu ya. Kalau dari irisan bidang sisi kubus. Tapi kalau dari kubusnya, totalnya kubus, ini karena emang sulit ya membayangkan 3D-nya, tapi bisa kalian bayangkan. Setiap atom yang di ujung kubus, yang masuk ke dalam kubus adalah 1/8. Ya. Jadi kalau ada kubus, kristal kubus, atom yang ada di sudut-sudut kubus, yang masuk ke dalam kubus hanya 1/8-nya saja. Jadi tinggal kita hitung, atom yang di sudut-sudut kubus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atom. Masing-masing 1/8. Berarti totalnya dalam kubus ini ada 1 atom juga, gitu ya. Ini jumlah atom dalam 1 unit sel adalah 1/8 dikali 8, hasilnya 1. Maka N-nya nanti di sini kalian tuliskan 1, gitu ya. Kemudian untuk mencari volume, kalau Na kan jelas, Na 6,002 ya, kali 10 pangkat 23. Nah, ini tidak perlu diperdebatkan lah. Kalau AR tergantung atomnya atom apa. Kalau V ini tergantung panjang sisinya. Kebetulan kalau untuk simple cubic, panjang sisi-sisinya adalah R ditambah R, atau A sama dengan 2R. Di volumenya nanti tinggal bisa dihitung. 2R kali 2R kali 2R. Gitu. Nah, nanti bisa diotak-atik lah di situ. Ini yang pertama, simple cubic. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi? Mungkin ada yang ketinggalan gitu.
Volume tadi itu volume kubusnya kan ya, Pak? Ya, volumenya itu adalah volume kubus. Ya, Oke. volumenya adalah volumenya kubus. R-nya adalah jari-jari atomnya. Sekarang kita ke yang kedua. Body centered cubic. Kubus berpusat badan. Gimana tuh gambarnya? Kayak gini gambarnya. Kalau yang tadi simple cubic, ya udah tiap-tiap atom itu ada di ujung-ujung atau sudut-sudut kubusnya. Tapi kalau body center cubic, selain atom-atom yang di ujung-ujung kubus, ada satu atom di tengah. Ada satu atom di tengah. Nah, berarti kalau ditanya ada berapa atom di dalam kubus BCC? Berapa jawabannya? Jumlah atom dalam unit sel BCC? Ada 2, yes. Ada 1 utuh di tengah, ditambah yang tadi ya di ujung-ujung ya. Di ujung-ujung kan 1/8 kali 8, 1. 1 tambah 1, 2. Nah, gitu. Kemudian untuk volumenya rumusnya sama, A pangkat 3. Tapi untuk A-nya, nah lihat nih. Tampak, kalau ditampak dari depan nih nggak terhubung ternyata. Ke ujung-ujung. Tapi kalau kita tampak irisan yang diagonal, dia terhubung. Nah, jadi untuk A-nya, untuk BCC, body center cubic, kita pakai ini. A akar 3 akan sama dengan 4R. A akar 3 sama dengan 4R. Untuk BCC. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk yang kristal kubus yang terakhir adalah FCC, face centered cubic. Kubus berpusat muka. Kalau yang BCC tadi ditambah 1 di tengah, kalau yang ini di tiap permukaan kubus, permukaan sisi kubus, kan sisi kubus ada berapa tuh? 6 ya. Di permukaan sisi kubus ditaruh lagi 1 atom. Nah, 1 atom. Berarti tiap kubus yang di muka, bagian yang di dalam kubus itu hanya setengahnya. Gitu ya, karena pas di tengah-tengah permukaan ke garis gitu ya. Jadi setengah yang masuk. Berarti kalau dihitung totalnya, atom yang ada di dalam kubus FCC ada berapa? Nih ya, atom FCC ya. Nah ini kelihatan ya, setengah dia masuknya. Masuknya cuma setengah aja, yang setengahnya di luar. Nah, perlu kita hitung. Nah, ini kan di sini ada bagiannya cuma di ujung-ujung, di sudut, ada 8, 1/8 kali 8, ditambah yang di permukaan sisi kubus. Masing-masing setengah. Nah, sisi kubus ada berapa? 6 ya, nah tinggal kali 6. 8 kali 8, 1. Setengah kali 6, 3, jadi 4. Nah, dalam kubus itu ada 4 atom untuk face center cubic. Rumusnya yang ini tetap sama, tapi yang berbeda sebagai karakteristiknya adalah yang A akar 2 sama dengan 4R untuk FCC. Kalau tadi BCC, A akar 3 sama dengan 4. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Sebelum kita next ke slide berikutnya. Kak, mau tanya. Ya. Silakan. Masih bingung di bagian yang volume itu. Kan misal yang FCC nih, kan A akar 2 sama dengan 4R. Nah, sedangkan itu yang dibutuhkan V-nya itu kan A pangkat 3 kan. Oh, nanti gini. Kalau ngitung V berarti A-nya ini dimodifikasi dulu. Jadi A sama dengan 4R
per akar 2. Ini ya. Jadi nanti kalau misal mencari V sama dengan A pangkat 3, ya berarti tinggal 4R per akar 2 pangkat 3. Nah, gitu ya. Jadinya berapa nih? 16 per akar 2, sorry bukan 16. 32 per akar 2, R pangkat 3. Di mana R-nya ini adalah nanti jari-jari si atom. Gini bukan maksudnya? Iya, paham. Iya gitu. Nah, gini ya. Tinggal matematisnya aja ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kristal kubus. Kalau tidak, nah kita masuk yang selanjutnya. Kristal ion. Tapi saya tidak akan bahas detail ya kristal ion ya. Prinsip perhitungannya sama kayak yang tadi. Tinggal yang agak beda adalah menentukan ini jumlah atomnya. Nah, jadi ada banyak jenisnya gitu ya. Kita mulai satu-satu dulu ya. Kita coba hitung jumlah masing-masing atom. Dari kisi NaCl. Tipe NaCl. Yang Na itu yang ini ya. Ini Na, yang kecil ini Na. Ini yang kuning ini Cl. Nah, gitu. Kalau dari kisi Na ini coba kalian hitung berapa jumlah Na-nya, berapa jumlah Cl-nya. Yuk, coba ya. Coba kalian hitung. Yang masuk di dalam kubus ya. Masuk dalam unit sel. Ini satu unit sel doang. Berapa jumlah Na-nya, berapa jumlah Cl-nya. Silakan hitung dulu. Untuk NaCl dulu aja ya. Nanti baru kita ke yang lain. Fokus NaCl dulu. Oke, Brahita, good, benar, Na segitu. Cl-nya? Oke, Carol Yunda juga, benar, bagus. Oke, yang Na tuh yang kecil ya, berarti ini yang jelas nih di tengah ini, Na yang di tengah ini, 1 gitu kan ya. 1, tinggal ditambah, sama yang, kalau yang pinggir kayak gini, dia akan masuk ke dalam kubusnya sebanyak 1/4 ya, 1/4. 1/4. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini untuk Na-nya ya. 4 jadinya ya, Na-nya 4. Kalau buat Cl nggak ada yang di tengah, ada yang di ujung-ujung. Ada 8 ya di ujung-ujung ini ya. Yang ujung-ujung itu yang masuk dalam kubus hanyalah 1/8. Sementara kalau ada 8 ujung, 8 sudut, berarti 1/8 kali 8 ditambah sisanya adalah yang di muka ya, kayak gini ya. Berarti ada setengah-setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
setengah kali 6. Sama 8 kali 1/8, 1 tambah setengah kali 6, 3, 4. CL-nya 4 juga. Oke, gitu ya. Sip. Sekarang coba CS, CL. CS itu yang kecil, CL yang besar. CS ada berapa, CL ada berapa? Oke, Brahita, CS benar. Caroline benar juga. Sip. CS-nya jelas ya, di tengah doang nih. Di dalam kubus pasti 1. CL-nya 1/8, di ujung-ujung ada 8 berarti 1. Nah, gini. Coba sekarang untuk fluorid. Isi fluorid atau antifluorid. Yang hijau berapa? Yang hijau berapa? Yang abu-abu berapa? Abu-abu pakai warna hitam. Silakan dihitung berapa jumlahnya. Oke, Brahita benar. Caroline benar. Good. Teman-teman yang lain? Rahmah, Galuh, bagaimana? Kalau udah kesulitan bilang ya. Yang nempel di sisi pasti cuma 1 kan ya? Maksudnya 1 itu gimana? Di sisi kubus ya? Di tengah-tengah. Oh ya, biasanya 1 ya. Karena tadi ya, face center cubic. Oke, untuk yang hijau ini dia letaknya di dalam ya, yang hijau ya. Yang hijau ini letaknya di dalam semua. Gitu. Memang agak susah kalau cuma lewat gambar ya, tapi nanti soalnya pun gambar. Jadi dibiasakan aja. Nanti lama-lama terbiasa kok. Yang hijau ini berarti 8 ya. Yang hitam atau abu-abu ini berarti 4. Sekarang coba rutil. Rutil ada yang merah sama hitam. Abu-abu ya. Yang merah silakan dihitung berapa. Yang abu-abu coba dihitung berapa. Oke. Oke, sambil kalian ngitung, saya jelasin pertanyaan ya, yang bahas fluorid ini ya. Kenapa 4, Kak, yang hitam? Oke, yang hitam tuh ini. Hitam ada di ujung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atom yang di ujung. Nah, kalau di ujung itu yang masuk dalam kubus cuma 1/8. Jadi 1/8 kali 8. Ditambah sisanya ya. Sisanya kita cek. Ini ada di sisi nih, di permukaan. Ada 1, 2, ini juga 3, 4,
5, 6. Gitu ya. Ini di permukaan semua ya. Mungkin memang agak terlihat kayak di dalam gitu. Yang di permukaannya ada 6. Kalau di permukaan sisi itu dia setengah. Yang masuk dalam kubus. Setengah kali 6. Jadinya 8 kali 8 seper 8 setengah 6 berarti totalnya adalah 4. Gitu ya, makanya yang hitam 4. Oke, ini ada beberapa yang jawab, yang rutil, yang merah sama abu-abu. Yang abu-abu cukup mudah ya, karena ada yang di ujung pasti seper 8. Sama plus yang di tengah, nah, berarti ini 2. Kalau yang merah, yang di permukaan ada 2, 3, 4, masing-masing setengah, jadi 2. Ini yang di dalam 2, berarti 4. 4 ya, ini. Yang ini di dalam kubus. Nah, ini dalam kubus. Kita makanya 4. Yang 2 itu di dalam. Gitu ya. Nah, terakhir lah, zinc blende. Zinc blende. Yang biru berapa, yang abu-abu berapa. Harus bisa ini ya, jeli ya, apa namanya, harus punya kemampuan spasial yang tinggi buat soal-soal isi kristal. Abu-abu 4 ya, ya benar, sip, 4 abu-abu. Karena di dalam semua itu 4. 4. Kalau birunya pola biru ini mirip kayak pola ini CL yang di atasnya ini, CL. Jadi 4 juga ya. Nah, ini. Oke ya, biru 4, abu-abu 4. Gimana menghitung bola-bola yang ada di gambar? Perlu jeli dan terbiasa juga ya. Oke, itu sih materi kristal so far untuk yang biasanya di kimia. Nah, sekarang contoh soalnya yang kayak gimana ya? Coba kita lihat ya, contoh soal the real-nya kayak gimana. Nah, ini contoh soalnya, kayak gini. Logam vanadium mengkristal dengan sel satuan kubus berpusat badan atau BCC ya, yang tadi ya, body center cubic. Diketahui rapat massa vanadium, rapat massa itu densitas ya, atau massa jenis ya, sama aja, 6,11 gram per centimeter kubik. Hitunglah jari-jari atom vanadium. AR vanadium bisa dilihat di tabel periodiknya. Silakan coba kalian hitung dulu berapa jari-jari atom vanadium.
Kalau ada kesulitan atau yang bingung, bisa ditanyakan. Ada yang sudah menemukan atau menemui kebingungan? Silakan tanyakan ya, kebingungannya. Kalau mau pindah slide juga boleh, mungkin tadi belum sempat mencatat. Oke, Caroline udah nemu jawabannya, baik. Coba kita tunggu ya jawaban teman-teman yang lain ya. Berita juga udah nemu, nanti kita bahas. Nah, Galuh udah nemu juga. Rahma udah nemu, oke baik. Coba kita bahas ya. Kita bahas ke tadi rumus untuk BCC. Itu bisa dilihat lagi di rumusnya ya. Yang jelas densitas ini akan sama dengan N per NA kali AR per V. V-nya bisa kita ganti dengan A pangkat 3, A-nya kita bisa ganti dengan R, karena dicari kita R ya. 4R per akar 3. Nah, gini ya. Gitu. Tapi kita cari volumenya dulu aja. Kita cari volumenya dulu, biar tidak ada akar-akarnya. Kita masukkan. Pro-nya adalah 6,11 N, kalau BCC adalah 2. Bilangan Avogadro ya 6,02 kali 10 pangkat 23. AR-nya vanadium berapa? 51,9. 50,9 ya. 50, sorry. Nah, 50,9.
Atau 51 juga boleh, silakan nggak apa-apa. 60,9 per V, maka V-nya akan kita dapatkan. Minta tolong coba hitungannya. 2,76 kali 10 pangkat min 23. 2,76 kali 10 pangkat min 23. Gini ya. Nah, volume ini ingat satuannya adalah cm kubik. Karena di sini gram per cm kubik ya. Jadi volume satunya cm kubik. Sekarang dari yang V sama dengan A kuadrat, kita cari nilai A-nya. Step 2-nya, nilai A. Berarti A-nya kita akan jadi akar pangkat 3 dari volume. Ini berarti tinggal kita masukkan. Carinya pakai kalkulator aja biar cepat. A-nya akan ketemu sekitar, ini berarti kayaknya 3 komaan ya. Tapi hitung aja pakai kalkulator ya. Berapa kalian dapatnya? Kalau saya dapatnya 3,02 kali 10 pangkat minus 8 cm. Ini buat A-nya. Sekarang kalau kita mau mencari R, pakai yang ini ya. Tinggal kita balik, R itu akan sama dengan A akar 3 per 4. Kalau kita masukkan, dia jadinya adalah A-nya 3,02 kali 10 pangkat min 8 akar 3 per 4. Berapa ini dapatnya? 1,30. 1,31 10 pangkat minus 8. Ini satuannya masih cm. Nah, udah kita temuin nih jari-jari dari vanadium. Kalau mau kita ubah ke piko, tinggal senti, mili kali 10, mili ke mikro kali 1000, mikro ke nano kali 1000, nano ke piko kali 1000 lagi. Berarti ini dikalikan kali 10, kali 1000, kali 1000 lagi, kali 1000 lagi. Hasilnya akan menjadi 131 pikometer. Nah, gini. Ini ya jawabannya ya. Sampai sini, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini masih ada satu lagi, masih lagi nggak ya? Oh, masih ada lagi juga. Mungkin ini nanti bisa buat kalian latihan ya. Karena itu mungkin bisa buat bahasan kita di sesi selanjutnya atau sesi malam. Sekarang sudah 15.30. Mungkin istirahat dulu kali ya. Istirahat dulu aja kita. Nanti pukul kok istirahat? Harusnya kita istirahatnya. Oh, harusnya udah tadi ya kita istirahatnya ya. Bukan jam 3, Pak. Oh, jam 3. Sekarang jam berapa sih? Astaga. 14.30. Oh. Jam saya Wita. Kaget saya jadi. Oh, udah 15.30. Berarti kita masih ya setengah jam lagi sebelum istirahat ya. Ah, berarti masih bisa nih latihan lagi ya, Pak. Nomor 2, silakan. Salah baca saya. Jam 3 kan WIB. Silakan dicoba ya, ini ya. MnO2, pirolusit.
Oke, kalau buat ion rumusnya ada 2 ya berarti ya. N1 AR1 per Na kali volume ditambah, ini apa yang ditambah? Ya, benar, ditambah N2, ini kan bolanya ada 2 macam ya, ada yang merah, ada yang abu-abu ya. N2 kali AR2 per Na kali volume. Nah gini, jadi tinggal ditambahkan aja masing-masing bola. Maksud dimensi itu apakah? Oh, dimensi itu ukuran. Jadi A ini berarti panjang sisi. Oh ya, saya tadi lupa. Kalau ini nih, dimensi itu ini. Jadi kalau A itu, ini artinya panjang sisi yang ini. Kalau B berarti panjang sisi ini. C panjang sisi ini. Nah, itu dimensi ya artinya. Dimensinya panjang, lebar, tinggi. Saya tadi lupa bilang, kalau misalnya kristal ion yang isinya lebih dari satu jenis atom, itu boleh, bukan boleh, itu kemungkinan panjang sisi-sisinya berbeda-beda ya. Jadi kemungkinan bentuknya tidak kubus, bisa balok atau bahkan bisa yang lain. Gitu ya. Nah, silakan lanjutkan. Ini ada O sama MN. Hitung masing-masing terus ditambah ya. Jadi kayak gini. Nanti kalau dalam unit selnya ada lebih dari 2 ya tinggal ditambahkan lagi juga. Kan ya, coba dulu ya. Angstrom. 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 dari meter ya.
Nah, kalau sudah nemu bisa dituliskan di kolom chat ya. Berarti bentuknya balok nih, bukan kubus lagi, kristalnya, unit selnya. Kalau ada pertanyaan pun tanyakan ya. Ini dimintanya satunya gram per sentimeter kubik ya. Gram per sentimeter kubik. Kalau angstrom ke meter itu 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalau dijadikan senti berarti 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 8. Baru 2 yang jawab ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Hati-hati konversinya ya, ini saya tuliskan. Satu angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 8 cm. Ini matematikanya sih yang rumit ya sebenarnya. Sama konversi-konversi satuannya.
Oke, kita bahas ya. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Anggaplah N1 ini yang oksigen dulu, berarti yang O ya. Oksigen 1, 2, 3, 4, ada 4. 4 dikali AR-nya oksigen 16. Terus habis itu diper, nah ini per, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali V-nya A kali B kali C, berarti 4,4 kali 10 pangkat min 8, sorry, karena senti ya. Dikali 4,4 kali 10 pangkat min 8 dikali lagi 2,9 kali 10 pangkat min 8. Wah, panjang banget ya. Oh ya, ini bisa disatuin ya, jadi kayak gini ya. Jadi 1 Na kali V, ini ya, 1 AR1 ditambah N2 AR2. Nah, jadi gini, tambah Mn-nya yang abu-abu ada 2 BCC ya. Nih yang di tengah 1, lainnya di ujung. R-nya Mn adalah 55 ya. 55. Nah, tinggal dihitung saja, masukkan kalkulator. Berapa kalian menemukannya? Kalau saya nemunya 5,14 gram per cm kubik. Gitu ya. Ya, begini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita ke soal selanjutnya, mungkin lebih menarik soal selanjutnya. Kenapa yang di bawah nggak ditambahin? Ada pertanyaan ya, kenapa yang ditambah nggak ditambahin? Yang di bawah nggak ditambahin? Yang di bawah ini ya. Nah, yang di bawah ini adalah penyebut. Nah, kalau kita dipecahkan gitu kan, ini sama aja kayak 1/4 ditambah 2/4 gitu misalnya. Nah, itu kan sama aja kalau penyebutnya udah sama, dalam hal ini Na kali P, Na kali P, kita bisa jadikan 1 gini kan. Jadi 1 plus 2. Nah, itulah alasannya, sebenarnya alasan matematis ya, bukan alasan yang kimia ya. Jadi alasan kenapa yang bawah tidak ikut ditambah sebagaimana yang atas nih, karena yang bawah itu penyebut. Gitu ya. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kamu mau nanya, kok merahnya bisa 4 gimana? Ya, ini merahnya 4 tuh dari sini. Saya tanda ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 di atas, 2 di bawah ini tepat di permukaan kubus. Bukan kubus. Tepat di permukaan unit sel. Jadi, yang masuk di dalamnya, masuk di dalam kotak, cuma setengah bagiannya saja. Jadi yang ini, yang saya tandai biru, saya titikin biru ini setengah aja yang dihitung, yang masuk ke dalam kotak. Yang setengahnya di luar kotak, jadi ini setengah, 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 setengah. Kita udah dapat 2 ya berarti ya, ada 4 dikali setengah. Nah, tapi masih ada lagi nih yang akan saya tandai warna hijau. 1, 2. Nah, kalau yang ini di dalam, ya udah berarti full, semuanya di dalam. 2. 4 kali setengah, 2 tambah 2 jadinya 4. Nah, makanya yang warna merah itu warna merah itu jumlahnya 4. Yang di dalam kotak. Gitu ya. Bagaimana? Ada respon atau
tanggapan? Boleh ya, silakan ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang puas dengan jawaban saya, ya tanya lagi aja. Tanyakan lagi. What is your real question? Gitu. Kalau tidak ada, sebelum kita lanjut ke soal ini, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu, kalau misalnya O ini kan merah ya, warna merah, MN abu-abu. Berarti kalau misalnya kita mau menuliskan rumus empirisnya, kita mau nulis rumus empiris dari pirolusit atau dari kristal ini, maka rumusnya akan jadi kayak gimana ya? Merah O, abu-abu MN. Rumus empiris. Ya, benar ya, Caroline, thank you. Karena tadi MN jumlahnya 2, O jumlahnya 4, berarti kan MN sama O perbandingannya kan adalah 2:4. Maka kita sederhanakan pakai bilangan bulat terkecil 1:2, MN-nya 1, O-nya 2. Jadi kalau ditanya rumus kimia atau rumus empiris, jawabannya adalah MnO2. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut kita ke soal ini. Nah, ini kristal yang unik. Unit sel kristal senyawa tak dikenal X dianalisis dengan kristalografi sinar X dan diperoleh susunan atom dalam kristal senyawa X sebagai berikut. Ini nomornya langsung C ya, nggak apa-apa ya. Soalnya C, D, E. Nah, silakan bisa dijawab. Ini kubus ya, kubus. Unik sekali ini kristalnya. Helium, gas mulia, ternyata dia bisa bersenyawa dengan sodium. Sodium itu Na ya, natrium. Helium He. Wah, keren. Dalam sebuah kristal. Silakan dijawab nomor C, D, dan E. Oh ya, sebagai info aja, saya kasih clue ini ya. Itu yang warna ungu itu di dalam semua ya, kalau kayak gitu ya. Yang warna ungu itu di dalam semua. Yang warna ungu di dalam semua. Kalau ada kesulitan bilang ya.
Udah 2 orang yang menjawab. Silakan yang lain yang udah selesai. Mungkin bisa dituliskan jawabannya. Saya akan tuliskan jawabannya langsung aja ya. Yang C ini yang sodium atau Na yang warna ungu. Jelas tuh di dalam semua ada 8 ya. Kalau yang helium dia kayak FCC jadi ada 4. Berarti rumus kimianya adalah pakai perbandingan 8 sama 4 berarti Na 2 He1 atau He aja. Na2He atau He Na2 juga boleh. Terus massa jenisnya pakai cara kayak tadi ya, pakai cara kayak tadi nanti akan menemukan sekitar 5,39 gram per cm kubik. Oke, mungkin untuk sesi pertama sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Ini masih ada 1, nanti kalian coba kerjain sendiri aja. Setelah ini kita akan mempelajari yang part selanjutnya. Kimia anorganik ya. Oke, thank you everyone. Silakan beristirahat. Kita akan bertemu lagi dalam 30 menit. Oke, makasih Kak. Yuk. Terima kasih.